Gara-gara ada teori konspirasi untuk mencegah Indonesia ke Piala Dunia. PSSI tancap gas cari pengganti Kuwait di FIFA Matchday September. Tidak tanggung-tanggung timnas Belanda jadi kandidat kuat. Menggetarkan jiwa raga. Kata-kata Erick Thohir bikin bulu kuduk merinding. Jelang timnas U23 Indonesia bertarung di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gara-gara ada teori konspirasi untuk mencegah Indonesia ke Piala Dunia. PSSI tancap gas cari pengganti Kuwait di FIFA Matchday September. Tidak tanggung-tanggung timnas Belanda jadi kandidat kuat. Menjelang FIFA Matchday pada September 2025, dunia sepak bola Indonesia dikejutkan oleh kabar mendadak dari timnas Kuwait yang batal bertandang ke Indonesia. Pembatalan tersebut membuat PSSI bergerak cepat mencari lawan pengganti agar agenda pertandingan persahabatan tetap terlaksana sesuai rencana. Dari beberapa nama yang muncul, timnas Belanda menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan posisi Kuwait. Awalnya pertandingan FIFA Matchday ini dijadwalkan mempertemukan timnas Indonesia melawan Kuwait. Namun pembatalan mendadak dari pihak Kuwait tanpa penjelasan yang gamblang menimbulkan tanda tanya besar. Federasi Sepak Bola Kuwait hanya memberikan pengumuman singkat yang terkesan menghindari alasan konkret. Hal ini memicu spekulasi terutama karena waktu pembatalan yang sangat mepet dengan jadwal pertandingan. Rumor beredar luas bahwa ada konspirasi di balik batalnya timnas Kuwait datang ke Indonesia. Beberapa pihak menduga adanya tekanan diplomatik maupun isu keamanan yang membuat Kuwait memilih mundur. Kabar simpang siur dan kurangnya klarifikasi resmi dari pihak Kuwait semakin memperkuat dugaan bahwa pembatalan ini bukan sekadar alasan teknis. Menanggapi kondisi tersebut, PSSI langsung mengambil langkah cepat dan intensif melakukan pendekatan kepada berbagai federasi sepak bola di dunia untuk mencari pengganti. Timnas Belanda muncul sebagai kandidat utama yang paling memungkinkan. Negosiasi antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda dilaporkan berlangsung positif, membuka peluang besar bagi timnas Belanda untuk datang ke Indonesia pada FIFA Matchday nanti. Kehadiran timnas Belanda tentu membawa daya tarik tersendiri. Selain reputasi mereka sebagai salah satu tim kuat Eropa, Belanda juga dikenal sebagai negara dengan tradisi sepak bola yang kaya dan filosofi permainan yang menarik. Meskipun sedang dalam fase regenerasi, Belanda tetap dihuni oleh pemain muda berbakat yang mampu memberikan tantangan serius bagi skuad Garuda. PSSI memilih Belanda bukan tanpa alasan. Selain kualitas tim yang mumpuni, kedatangan timnas Eropa ke Indonesia akan meningkatkan antusiasme supporter dan perhatian media. Pertandingan ini juga menjadi momentum penting untuk mengukur kemampuan timnas Indonesia sekaligus menaikkan standar sepak bola nasional di mata dunia. Hubungan baik antara PSSI dan Federasi Belanda juga menjadi faktor pendukung lancarnya negosiasi. Meski menghadapi tantangan logistik dan jadwal yang padat, optimisme tinggi muncul dari PSSI untuk mewujudkan pertandingan ini sebagai bagian dari agenda pengembangan sepak bola nasional. Jika terwujud, pertandingan melawan timnas Belanda bukan hanya akan menjadi tontonan menarik, tetapi juga sarana pembelajaran berharga bagi para pemain dan pelatih. Pengalaman bertanding melawan lawan dengan kualitas dunia dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan performa timnas Indonesia di kompetisi internasional mendatang. Publik sepak bola Indonesia kini menunggu pengumuman resmi dari PSSI mengenai siapa yang akan menjadi lawan di FIFA Matchday bulan September. Apakah timnas Belanda benar-benar jadi pengganti Kuwait? Atau ada kejutan lain yang akan diumumkan? Pertanyaan ini menambah rasa penasaran dan antisipasi di kalangan supporter dan media.
Langkah cepat dan tegas PSSI dalam menangani situasi ini menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun dan mengembangkan sepak bola nasional. Ambisi untuk menghadirkan lawan berkualitas sekaligus mengasah kemampuan timnas Indonesia adalah tanda positif bagi masa depan sepak bola tanah air. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, momentum ini menjadi sesuatu yang sangat dinanti. Selain menambah pengalaman berharga bagi skuad Garuda, pertandingan melawan tim kelas dunia seperti Belanda juga akan meningkatkan semangat dan dukungan publik terhadap tim nasional. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Menggetarkan jiwa raga, kata-kata Erick Thohir bikin bulu kuduk merinding. Jelang timnas U23 Indonesia bertarung di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan harapannya agar seluruh supporter Indonesia memberikan dukungan penuh dan tanpa henti kepada timnas U23 Indonesia. Menurutnya, dukungan dari masyarakat sangat penting untuk membangkitkan semangat para pemain muda agar bisa tampil maksimal di ajang bergengsi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Turnamen ini menjadi kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk menunjukkan kualitasnya sekaligus mempertahankan tradisi kuat Indonesia di kancah sepak bola Asia. Timnas U23 Indonesia akan berlaga di babak kualifikasi yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, mulai tanggal 3 hingga 9 September 2025. Pada kesempatan ini, pelatih Gerald van den Burg telah melakukan seleksi ketat dan memilih 23 pemain terbaik yang dinilai memiliki potensi dan mental juara. Pemain-pemain tersebut akan berusaha keras membawa nama harum Indonesia dengan misi utama lolos ke putaran final Piala Asia U23 dan berjuang meraih hasil terbaik. Erick Thohir menegaskan bahwa perjuangan timnas U23 Indonesia tidak akan mudah. Mereka tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Makau, dan Laos. Korea Selatan menjadi lawan berat yang tentu saja harus diwaspadai. Namun timnas U23 Indonesia juga tidak bisa meremehkan Makau dan Laos yang pasti akan memberikan perlawanan sengit demi mengamankan poin penting. Pertandingan di grup ini diprediksi sangat ketat dan membutuhkan konsentrasi penuh dari seluruh pemain serta dukungan penuh dari supporter di stadion. Korea Selatan, Laos, dan Makau akan menjadi lawan timnas Indonesia U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Misi utama tentu untuk bisa lolos sebagai juara grup dan langsung memastikan diri di Piala Asia U23 2026. Tulis Erick Thohir dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia juga menjelaskan bahwa ada jalur alternatif bagi tim yang menjadi runner-up terbaik dari beberapa grup, sehingga semua tim harus berusaha maksimal dalam setiap pertandingan. Sebagai tuan rumah, Indonesia memiliki keuntungan besar bermain di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Erick berharap hal ini menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil lepas dan penuh percaya diri. Ia juga berharap kehadiran supporter langsung di stadion dapat menjadi energi positif yang mampu membangkitkan mental juara para pemain. Kita siap memberikan dukungan maksimal untuk timnas U23 agar bisa terbang tinggi dan meraih hasil terbaik di turnamen ini, tutupnya. Laga perdana akan mempertemukan timnas U23 Indonesia dengan Laos pada tanggal 3 September. Pertandingan ini sangat penting sebagai modal awal untuk perjalanan panjang di babak kualifikasi. Kemenangan pada laga pembuka tentu akan menjadi penyemangat bagi seluruh tim dan supporter.
Oleh karena itu, semua pihak berharap Timnas U23 Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu, keberhasilan Timnas U23 Indonesia di turnamen ini juga menjadi cerminan kemajuan sepak bola Indonesia secara keseluruhan, khususnya dalam pembinaan pemain muda. Kesuksesan di kualifikasi Piala Asia U23 bisa membuka jalan bagi pemain-pemain muda untuk mendapatkan perhatian lebih besar di level klub maupun internasional. Ini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan demikian, seluruh elemen sepak bola di tanah air, mulai dari pelatih, pemain, ofisial, hingga supporter diharapkan bersatu padu memberikan yang terbaik. Semangat kebersamaan dan dukungan penuh menjadi kunci utama untuk menaklukkan tantangan yang ada dan mengharumkan nama bangsa di ajang Piala Asia U23 2026. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help. Darwin Nunez pergi, Liverpool dapat lampu hijau boyong bintang kelas dunia senilai Rp742 miliar. Liverpool jadi salah satu klub paling sibuk di bursa transfer musim panas ini. Setelah sukses juara Liga Premier di bawah Arne Slot, The Reds membenahi skuad dengan mendatangkan sejumlah pemain bintang. Florian Wirtz hadir dari Bayer Leverkusen untuk menambah kreativitas lini tengah. Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt sebagai opsi baru di lini serang, serta Jeremy Frimpong dan Milos Kerkez yang memperkuat bek sayap. Tak ketinggalan bek tengah Giovanni Leoni direkrut dari Parma untuk memperdalam barisan belakang. Namun posisi penyerang masih jadi misteri. Alexander Isak jadi incaran utama, tapi Newcastle enggan melepasnya. Di sisi lain, kepergian Darwin Nunez ke Al Hilal meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Pemain Uruguay yang didatangkan dengan rekor 85 juta dari Benfica itu gagal menemukan konsistensi. Kini perhatian Liverpool tertuju pada Dusan Vlahovic dari Juventus. Meski semula dihargai hingga 85 juta, Juventus kini membuka harga 38 juta saja agar cepat melepasnya demi menyeimbangkan keuangan klub. Vlahovic dengan gaji 12 juta per tahun juga tertarik merasakan Liga Premier. Apakah Vlahovic bisa jadi Darwin Nunez baru yang membawa Liverpool kembali ke puncak? Bagaimana menurut kalian peluang transfer ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pep Guardiola, sebenarnya saya sudah mau dipecat, tapi satu hal ini menyelamatkan saya. Pep Guardiola secara jujur mengungkap bahwa dirinya nyaris dipecat Manchester City setelah musim 2024/25 yang mengecewakan. Tanpa satupun trofi dan hanya finish ketiga di Premier League, The Citizens bahkan sempat kalah 9 kali dalam 12 laga pada akhir 2024, sesuatu yang jauh dari standar mereka. Berbicara kepada TNT Sports, Guardiola tak menutupi fakta bahwa ia hampir kehilangan pekerjaannya.
Saya benar-benar bersyukur masih duduk di sini. Jika bukan karena Presiden Khaldoon Al-Mubarak dan Siki Begiristain, saya pasti sudah dipecat. Musim lalu sangat buruk, ujarnya. Pelatih asal Catalunya itu menegaskan hasrat besar untuk bangkit jadi alasan utamanya bertahan. Ia mengaku tim telah mendatangkan 67 pemain baru sejak Desember sebagai bagian dari pembaruan skuad. Rekam jejak Guardiola memang sulit diabaikan, 1 Liga Champions, 6 gelar Premier League, serta sederet Piala FA dan Piala Liga Inggris. Namun musim baru selalu membawa tantangan baru. Setelah mengawali musim dengan kemenangan atas Wolves, City justru tumbang 0 hingga 2 dari Tottenham. Mereka akan mencoba bangkit saat bertandang ke markas Brighton pada 31 Agustus. Menurut kalian, apakah Guardiola layak diberi waktu lebih lama? Atau City butuh penyegaran di kursi pelatih? Berikan opinimu di kolom komentar. Chance to be ruthless. Cole Palmer berpotensi tergusur imbas kebijakan transfer Chelsea. Cole Palmer yang menjadi bintang utama Chelsea selama 2 musim terakhir kini menghadapi ancaman serius menyusul perubahan strategi pelatih Enzo Maresca. Meski telah mencetak 43 gol dan 29 assist dalam 98 penampilan sejak didatangkan dari Manchester City, performanya mulai dipertanyakan. Palmer belum mencetak gol dari open play di Premier League sejak Januari dan awal musim ini berjalan sulit. Ia gagal mencetak gol saat imbang 0 hingga 0 kontra Crystal Palace, lalu tak masuk skuad saat Chelsea membantai West Ham 5 hingga 1. Di laga tersebut, sorotan justru tertuju pada Joao Pedro yang tampil cemerlang di posisi No. 10. Ia menciptakan 2 assist dan menjadi pengatur serangan utama di belakang Liam Delap. Penampilan impresif Pedro menandai pergeseran peran kreatif dalam taktik Maresca. Dengan Pedro mulai dipercaya dan Nicholas Jackson serta Christopher Nkunku terpinggirkan, posisi Palmer pun kian terancam. Maresca secara terang-terangan menyebut Pedro sebagai pemain penting ke depannya. Apakah ini pertanda akhir era Palmer di Chelsea? Atau justru awal persaingan yang akan membangkitkan kembali performanya? Bagaimana menurut kalian, fans The Blues? Apakah Palmer masih layak jadi andalan atau sudah saatnya ada wajah baru di lini serang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Ruben Amorim kesal usai Manchester United seri lawan Fulham. Kami lupa cara bermain. Manchester United kembali gagal meraih kemenangan di pekan kedua Premier League 2025/26. Bertandang ke Craven Cottage, Setan Merah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Fulham. Sempat unggul lewat gol bunuh diri Rodrigo Muniz di babak kedua, United tampak menguasai permainan. Namun segalanya berubah saat Emile Smith-Rowe masuk dari bangku cadangan dan menyamakan kedudukan pada menit ke-73. Usai laga, manajer Ruben Amorim tak menutupi kekecewaannya. Kami mencetak gol, lalu seolah lupa cara bermain, tegas Amorim kepada BBC Radio 5 Live. Ia menyebut para pemain terlalu terburu-buru ingin mempertahankan keunggulan, yang justru membuat mereka kehilangan kendali.
Amorim menyoroti kegagalan timnya dalam menjaga struktur permainan. United terlalu agresif menekan hingga membuka banyak ruang di lini belakang. Kami harus belajar menjaga keseimbangan dan ketenangan. Latihan saja tak cukup jika mental goyah saat pertandingan, tambahnya. Amorim berharap kemenangan segera datang untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kestabilan dalam permainan tim. Menurut kalian, apa yang sebenarnya masih kurang dari Manchester United musim ini? Apakah masalahnya di taktik, mental, atau keduanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt. Real Madrid incar Erling Haaland. Era Los Galacticos Jilid 3 dimulai. Real Madrid kembali menggemparkan bursa transfer. Menurut laporan Fitch Hughes, Los Blancos tengah mengincar penyerang tajam Manchester City, Erling Haaland, pada musim panas ini. Bahkan Vinicius Junior dikabarkan siap dimasukkan dalam paket transfer demi mendatangkan bomber asal Norwegia itu ke Santiago Bernabeu. Performa Haaland di Premier League tak main-main, 34 gol dan 5 assist dalam 48 penampilan musim lalu. Rata-rata 3,42 tembakan per laga dan 52,9% diantaranya tepat sasaran. Meski akurasi umpannya masih perlu ditingkatkan, kekuatan fisik dan naluri golnya membuatnya jadi momok menakutkan. Jika transfer ini terwujud, Haaland bisa jadi bagian dari generasi baru Los Galacticos bersama Mbappe, Bellingham, Rodrigo, Endrick, dan Güler. Media Spanyol pun sudah menjuluki skuad Xabi Alonso musim ini sebagai Galacticos 3.0. Florentino Perez menegaskan langkah ini sebagai bagian dari visi jangka panjang mempertahankan dominasi Real Madrid di Eropa. Bagaimana menurut Anda? Apakah Vinicius layak ditukar demi Haaland? Apakah ini awal era kejayaan baru Madrid? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Inilah alasan mengapa Real Madrid wajib mendatangkan Lautaro Martinez demi mewujudkan Los Galacticos Jilid 3. Real Madrid tengah memasuki masa transisi penting di lini depan setelah era Karim Benzema dan penyesuaian peran beberapa pemain muda. Di tengah pencarian akan sosok penyerang kelas dunia, nama Lautaro Martinez muncul sebagai opsi yang tak bisa diabaikan. Berdasarkan statistik dan performanya bersama Inter Milan dan tim nasional Argentina, striker berusia 28 tahun ini menjadi kandidat ideal untuk menjadi ujung tombak baru Los Blancos. Lautaro Martinez telah menunjukkan konsistensi luar biasa dalam urusan mencetak gol. Bersama Inter Milan, ia mencatatkan rata-rata lebih dari 20 gol per musim sejak 2020. Musim 2023/24 menjadi salah satu musim terbaiknya, di mana ia mencetak 27 gol di semua kompetisi.
Ia juga berperan krusial dalam membawa Inter menjuarai Serie A dan Supercoppa Italiana. Ketajaman Lautaro tidak hanya terbukti di liga domestik. Di Liga Champions, ia menjadi pemain tersubur dalam sejarah Inter dengan 21 gol, melewati rekor legenda klub Sandro Mazzola. Musim lalu ia mencatatkan 9 gol di kompetisi tersebut, termasuk mencetak gol di 5 pertandingan beruntun. Statistik ini menempatkannya sejajar dengan pemain elite seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam hal konsistensi mencetak gol di ajang paling bergengsi antar klub Eropa. Di level internasional, Lautaro juga bersinar terang. Pada ajang Copa America 2024, ia keluar sebagai top skor turnamen dengan 5 gol, termasuk gol kemenangan di partai final yang memastikan Argentina kembali keluar sebagai juara. Saat ini ia telah mencetak 29 gol dari 64 penampilan bersama tim nasional, membuktikan bahwa dirinya bukan hanya berkontribusi di level klub, tapi juga menjadi andalan negaranya dalam turnamen besar. Penghargaan individu pun turut menegaskan kualitasnya. Lautaro terpilih sebagai MVP Serie A musim 2023/24 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Italia 2024. Pengakuan ini memperkuat statusnya sebagai salah satu striker paling berbahaya di dunia saat ini. Ia juga masuk dalam daftar penyerang terbaik dunia versi FC 100 tahun 2024, hanya kalah dari nama-nama besar seperti Harry Kane, Erling Haaland, dan Kylian Mbappe. Saat ini, Lautaro Martinez berada di usia emas untuk seorang penyerang. Dengan catatan lebih dari 219 gol dalam 478 pertandingan sepanjang kariernya, ia memiliki rasio gol yang solid serta pengalaman luas di pentas domestik dan internasional. Gaya bermainnya yang agresif, cerdas dalam membaca ruang, dan kuat dalam duel 1 lawan 1 sangat cocok dengan pola permainan Real Madrid yang mengandalkan transisi cepat dan efektivitas di lini depan. Dengan kebutuhan Real Madrid akan striker utama yang siap tampil di level tertinggi, Lautaro adalah pilihan yang nyaris sempurna. Ia tak hanya menawarkan ketajaman, tetapi juga mentalitas juara, pengalaman, dan daya saing tinggi, atribut yang selama ini menjadi ciri khas pemain yang sukses di Santiago Bernabeu. Melihat seluruh data dan prestasi yang telah ditorehkan, mendatangkan Lautaro Martinez bukan sekadar langkah strategis, tetapi sebuah keharusan bagi Real Madrid jika ingin terus bersaing di level tertinggi Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Jika kamu menginginkan artikel ini dalam bentuk dokumen atau ingin dibuatkan versi dengan gambar-gambar ilustratif atau infografis, beritahu saja. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Tawaran hampir 2 triliun. Akankah Rodrigo tergoda tinggalkan Real Madrid? Bursa transfer kembali memanas. Klub Arab Saudi dilaporkan siap mengajukan tawaran fantastis senilai 110 juta dalam kurung sekitar 1,9 triliun rupiah untuk menggait Rodrigo dari Real Madrid. Tak hanya itu, gaji penyerang asal Brasil ini kabarnya juga akan dilipat gandakan. Tapi apakah itu cukup untuk membuatnya hengkang? Meski tawaran menggiurkan, suasana di kubu Madrid masih tenang. Hingga kini belum ada proposal resmi yang diterima. Real Madrid juga disebut tidak menutup pintu asalkan angka yang diajukan mencapai 100 juta ke atas, namun keputusan akhir tetap di tangan Rodrigo. Pertanyaannya, apakah sang pemain siap meninggalkan panggung utama Eropa demi kompetisi yang masih dianggap di bawah standar seperti Liga Saudi? Rodrigo sendiri menunjukkan komitmen kuat.
Di media sosial, ia tetap aktif membagikan momen latihan dan semangat membela Los Blancos. Orang-orang terdekatnya pun menegaskan prioritasnya adalah bertahan di Santiago Bernabeu dan terus berjuang di skuad utama. Bagaimana menurut Anda? Haruskah Rodrigo menerima tawaran besar itu atau tetap bertahan dan mengukir sejarah di Madrid? Beri pendapatmu di kolom komentar. So treat the worst of times just like a test.